Kemudian tubuhnya William dimasukkan ke dalam drum besar, baru habis itu dituang cairan asam. Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini lagi-lagi aku mau bahas salah satu serial killer yang lagi-lagi sakit. Saking sakitnya orang ini sampai dijuluki acid bath murder, bahkan sampai dibikin film. Dan dia adalah John Haig. John George Haig lahir di Stamford, Inggris pada tanggal 24 Juli 1909 dan dia adalah anak tunggal dari pasangan John Robert Haig dan Emily Haig. Ayahnya adalah seorang karyawan senior di tambang batu bara dan kedua orang tua John adalah penganut Kristen Protestan yang sangat konservatif dan anti modern. Mereka selalu ngingetin si John yang intinya, inget ya ce, setiap tingkah laku kita akan selalu diawasi oleh Tuhan, cenah. Ya memang semua agama pun mengajarkan begitu, tapi mereka ini beda. Misalkan si John bilang gini, "Mah, Pah, aku mau pergi main ke daerah A ya." Atau gini deh contoh kecilnya, "Aku mau berenang ya." Nah, kalau hal yang diminta sama si John ini nggak disukai oleh kedua orang tuanya, mereka akan selalu bilang, "Jangan berperilaku seperti itu, ce, itu tidak menyenangkan hati Tuhan." Dan itu sering banget dikatakan oleh kedua orang tuanya kalau nggak suka dengan aktivitas yang dilakukan oleh John. Padahal mah aktivitasnya biasa aja, Nek, bukan suatu hal yang dosa gitu. Jadi seolah-olah kehendak emak bapaknya ini nih sama dengan kehendak Tuhan, cenah. Bahkan ya, emak bapaknya sampai membangun tembok setinggi 8 kaki di sekeliling rumahnya untuk memisahkan rumah mereka dari penduduk sekitar. Karena John senior menganggap dunia ini nih jahat, semua orang di lingkungan kita nih jahat, cenah. Makanya si John Junior sehari-harinya main sendiri gitu, karena nggak dibolehin juga main sama anak-anak tetangga. Tapi aneh kalau sama anjing tetangganya baru boleh. Jadi ya udah si John mainnya sama anjing peliharaannya dan sama anjing tetangganya. Nah, karena terus-terusan disuntik sama paham-paham kalau dunia nih jahat, semua orang jahat, dikit-dikit dibilang kamu kalau begini nanti dihukum Tuhan, kalau begitu Tuhan marah. Jadi doktrin-doktrin itu secara perlahan masuk ke kepalanya dia sehingga dia mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Karena bapaknya pernah nunjukin semacam luka goresan di dahinya gitu. Nih, nak, lihat nih jidat bapak. Ini adalah merek setan. Jadi jangan sampai kamu berbuat aneh-aneh biar kamu gak ditandain. Anak kecil diomongin gitu, ya percaya dan pasti ketakutan dong. Jadi bekas lukanya semacam garis gitu, kecil, warnanya biru agak miring emang. Aku rasa bukan merek setan sih. Dia ditandai begitu karena emang bapaknya sinting aja, makanya ada garis miring di jidatnya. Terus dia lihat ibunya, kok ibu nggak ada tanda luka di jidatnya? Terus dijawab, karena ibumu itu seorang malaikat, cenah. Apa nggak stres orang-orang itu? Jadinya si John lebih banyak merenung duduk sendirian, kepikiran, gimana ya kalau besok tiba-tiba pas bangun tidur udah ada merek setan di dahi aku? Aku nggak mau ditandain sama setan, cenah. Itu anak kecil loh, udah punya pemikiran begitu cuma gara-gara orang tuanya. Dan harus stres dan tertekan sampai mimpi buruk. Jadinya dia di depan orang tuanya baik, tapi di belakang orang tuanya dia tetap aja ngebully anak-anak lain. Dia bahkan ngejewer telinga anak perempuan sampai anak itu nangis, cenah. Sebenarnya semua orang udah nyoba untuk melaporkan perilaku John kecil ke orang tuanya. Tapi balik lagi, orang tuanya kan nggak bisa didekati sama penduduk sekitar dan tertutup banget. Jadi ya percuma, dan ditambah lagi bapaknya si John kan karyawan senior yang lumayan berpengaruh lah di tambang batu bara di sana. Jadi emak bapak dari anak-anak yang dibully sama si John kayak segan gitu loh buat ngelaporin si John. Tapi walaupun si John ini nakal, dia nih pinter. Dia sekolah aja dapat beasiswa, dia juga pinter memainkan piano, dan bakatnya itu banyak dikagumi oleh orang-orang. Singkat cerita, John tumbuh dewasa dan dia bekerja di bidang asuransi periklanan, tapi besar pasak daripada tiang. Gajinya nggak bisa nutupin keperluan untuk bergaya hedonitanya dia. Dia pun berpikir gimana ya cara nyari duit yang lebih banyak untuk memuaskan keperluan hedonita aku. Sampai akhirnya dia dipecat dari perusahaan itu gara-gara ketahuan ngambil duit dari brankas. Udah nggak punya gawean lagi kan. Akhirnya dia mikir, ah ya udahlah jadi tukang tipu aja. Beneran jadi tukang tipu.
Cuma tukang tipu dokumen mobil katanya. Di bagian ini aku kurang dapat infonya, apakah dokumen jual mobil atau mobil punya orang dia gade-gadein, padahal tuh mobil tunggakannya belum lunas, jadi dijabel sama leasing. By the way, aku punya temen katanya dia pernah terima gadean mobil dari temennya. Terus mereka jalankan ke arah Bandung sekeluarga, pas sampai di sana mobilnya dibawa dong sama mata elang, dijabel. Jadi mereka pulang naik Grab, nggak jadi jalan-jalan. Yang punya mobil malah marah pula, padahal mereka yang nunggak cicilan mobil kan sedeng. Yang terima gadean duitnya melayang, barang gadean pun hilang. Jauh-jauh deh sama temen model tipu-tipu kayak gitu. Pokoknya udah menandakan gejala-gejala tuti, cus tinggalin deh tuh temen kayak gitu. Menjerumuskan. Jadi ngalor ngidul ya kita ngomongnya. Balik lagi ke si John. Pada tanggal 6 Juli 1934, John menikahi seorang perempuan bernama Beatrice. Baru beberapa bulan kawin nih mereka, si John dipenjara gara-gara kasus penipuan. Dan waktu itu si Betty lagi hamidah, kemudian melahirkan seorang anak perempuan pada saat John masih di penjara. Kemudian Betty membawa anak perempuan itu untuk diasuh di panti asuhan, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan John. Bahkan keluarganya si John aja yang emang dari awal udah konservatif, gak mau lagi kenal sama si John, dibuang dia. Singkat cerita, John dibebaskan. Kemudian dia pindah ke London. Dia bekerja menjadi sopir pribadinya William Mixwens, pengusaha tempat hiburan malam gitu. Tapi jadi sopir ternyata bosen juga, cenah, gajinya nggak seberapa. John sangat rindu melakukan hal-hal kriminal, cenah. Soalnya duitnya gede. Cus lah dia bangun deh tuh kantor pengacara palsu di Chancery Lane, Guildford, London. Dia pura-pura jadi pengacara bernama William Cato Adamson. Di situ dia banyak menjual saham di bawah harga pasar yang katanya saham-saham itu berasal dari mantan kliennya yang sudah meninggal. Tapi lagi-lagi ketahuan. Jadi gini nih, si John nih nulis alamat kop suratnya salah. Harusnya ejaannya Guildford, malah ditulis Guildford. Kurang huruf D doang. Akhirnya salah satu kliennya itu notice, diselidiki lah, dan ternyata benar aja itu kantor pengacara palsu. Ditangkap lagi lah dia di penjara selama 4 tahun dan baru akan dibebaskan ya udah nanti 4 tahun kemudian. Dan selama di penjara, John banyak merenung, apa ya yang salah dalam diri aku? Dia mikirkan, kok aku keluar masuk penjara terus ya, tiap nipu gagal lagi, gagal lagi. Akhirnya dia menyimpulkan selama ini dia selalu membiarkan korbannya hidup. Ketika si John itu keluar dari penjara, dia itu terus bolak-balik masuk penjara lagi dengan kasus penipuan yang sama. Sehingga pas korbannya menyadari kalau mereka ditipu, ya mereka udah pasti lapor polisi, dijeblosin lagi lah dia ke penjara. Di situ dendamnya kesulut, dia inget-inget lagi tuh orang-orang yang pernah dia tipu dan membuat dirinya berakhir di penjara kan. Di kepalanya udah ada tuh rencana apa saja yang akan dia lakukan ke depannya untuk bisa terus menipu, tapi kali ini korban sekaligus saksinya akan dia sikat juga sampai bersih. Dia melakukan penelitian bagaimana cara aman untuk menghabisi orang tanpa ketahuan dan tanpa jejak. Hingga akhirnya dia terinspirasi dari kasusnya George Alexander Saret. Dia adalah seorang pembunuh asal Prancis yang menghabisi korbannya dengan cara melarutkan tubuh para korbannya di dalam cairan asam. Penasaran kan si John? Akhirnya dia nyoba tuh nyemplungin tikus ke dalam cairan asam, dan ternyata pas dicoba simsalabim berhasil. Dia cuma butuh waktu 30 menit untuk melarutkan tikus sampai benar-benar hilang, jadi cair. Di situ dia langsung ngerumus nih, dari skala tikus dia coba hitung untuk skala ukuran manusia. Kira-kira berapa banyak cairan asam yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tubuh mereka benar-benar larut? Dia hitunglah dengan sistematis. Tiba saatnya si John bebas lagi dari penjara. Dia sempat bekerja di sebuah bengkel dan menjalin hubungan yang baik dengan pemilik bengkel itu, namanya Alan Stevens, dan anak pemilik bengkel itu yang bernama Barbara. Nah, tiba-tiba si John ketemu nih sama si mantan bosnya dulu, si William Mixwens, di sebuah pub di Kensington. Si William yang mantan bosnya dulu itu loh, yang punya tempat hiburan, yang pas si John itu jadi sopirnya dia. Dikenalin kan ke emak bapaknya si William, namanya Donald dan Amy. Halo Ce, kayak gitulah, say hello. Terus ditanyakan, Ce sekarang emang sibuk apa? Manggilnya jadi Ce kan ke si William, udah bukan bosnya lagi soalnya. Biasalah Ce, sekarang lagi bergelut di bidang properti, jadi bisnis properti. Emang bisnis hiburan yang kemarin tuh udah dijual Ce, jadi dari uang itulah kita mulai bisnis properti di London. Nyewa-nyewain properti gitu kan lumayan Ce cuannya, lebih gede daripada bisnis tempat hiburan katanya. Dengar kayak gitu bukannya ikut seneng lihat mantan bosnya sukses, dalam hati malah kayak anjir lah, gak bisa nih kayak gini, gak bisa.
Ngiri dia. Hingga pada tanggal 6 September 1944, John mengundang William untuk datang berkunjung ke ruang bawah tanah yang disewa oleh John. Sampai di ruang bawah tanah, tiba-tiba si John memukul kepala si William menggunakan pipa besi. Kemudian dia gorok deh tuh lehernya si William. Kan kalau leher dipotong gitu darah pasti muncrat kemana-mana dong. Nah, itu yang keluar dari lehernya si William ditampung di dalam cangkir, abis itu diminum. Si William udah nggak bernyawa nih, kemudian sempat ditinggal dan John baru kembali keesokan harinya. Mulai nih eksekusi. Semua barang-barang berharga yang melekat di tubuh William dia pretelin satu-satu. Dari mulai jam tangan, cincin, kalung, segala tek-tek bengek deh. Kemudian tubuhnya William dimasukkan ke dalam drum besar, baru habis itu dituang cairan asam. Dan memang butuh waktu yang lama untuk benar-benar melarutkan tubuhnya William. Habis itu drumnya ditinggal lagi karena kan keluar asap yang sangat pekat dan menyengat gitu kan. Ya namanya tubuh manusia dilarut di cairan asam kan mendidih. 2 hari kemudian drum itu udah nggak mengeluarkan lagi asap yang mengepul dan pas dibuka, isinya udah kayak lumpur kecoklatan pekat gitu. Ya itulah hasil dari tubuhnya si William yang udah bener-bener larut. Cuma sisa tulang doang, dan itu pun tulangnya udah hampir kayak rapuh gitu. Kayak kita kalau makan mie ayam ada ceker lunaknya, kayak gitu modelan tulang-tulangnya. Nah, terus si lumpur itu dia buang ke lubang got, udah selesai. Setelah selesai menyingkirkan si William, John kemudian tinggal di rumahnya William. Si William kan punya bisnis sewa properti. Nah, kali ini diambil alih sama si John. Jadi si John tuh yang akhirnya narik-narikin duit dari para penyewa propertinya si William. Orang tuanya si William, which means si Donald sama si Amy, tentu bertanya-tanya dong, "Cek, Williamnya kemana?" Si John bilang kalau si William melarikan diri ke Skotlandia karena nggak mau ikut wajib militer. Ini posisinya lagi Perang Dunia Kedua ya. Otomatis di sana laki-laki dewasa itu wajib militer. Dan untuk membuat Donald dan Amy semakin yakin kalau si William ada di Skotlandia, si John cus ke Skotlandia. Dia tulis surat, lalu surat itu dia kirim dari Skotlandia ke Inggris untuk keluarganya William. Jadi dibuat seolah-olah si William yang nulis surat, padahal mah dia. Biar kalau dilacak, oh ini beneran surat yang dikirim dari Skotlandia. Emang berhasil. Orang tuanya si William percaya-percaya aja awalnya, tapi dan di akhir Perang Dunia II, artinya aturan wamil untuk laki-laki dewasa udah longgar dong. Si Donald sama si Amy mulai notice kok anaknya nggak balik-balik ya, Perang Dunia kan udah mau selesai. Menyadari emak bapaknya si William udah mulai curiga, pada tanggal 2 Juli 1945, lagi-lagi si John ngajak mereka berdua ke ruang bawah tanah tempat John menghabisi William dulu. Sama juga, di sana mereka dihabisi, kemudian tubuh mereka dilarutkan lagi pakai cairan asam. Tapi kali ini si John udah punya bak mandi baja sama alat bantu pernafasan. Kalau sebelumnya kan ditinggal, kali ini nggak dipantengin sampai bener-bener larut, baru kalau udah selesai dia buang lagi tuh cairannya ke got. 3 orang udah diberesin, otomatis semua harta peninggalan milik keluarga Maxwell menjadi milik John. Dan kalau ada yang nanya kemana keluarga Maxwell, John akan menjawab kalau mereka udah cus ke Amerika Serikat. Dan John mengaku bahwa dirinya bekerja untuk keluarga Maxwell. Jadi tugasnya dia di Inggris yaitu nagih-nagihin uang sewa properti milik keluarganya Maxwell. Masih kurang puas juga ternyata, dia jual-jualin tuh properti punya mereka sehingga nilainya mencapai 8.000 pound sterling atau setara dengan 160 juta rupiah. Itu tahun 1945, gede loh duit segitu. Kalau disetarakan dengan daya beli masa kini ada di angka 408.000 pound sterling atau 8 miliar lebih kalau sekarang ya. Udah habis semua harta milik keluarga Maxwell, dia cus ke Amerika Serikat dan menetap di hotel Onslow Court. Begonya ya, itu duit habis ternyata hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dipakai judi lah, mabora lah, foya-foya aja udah terus. Sampai itu duit ludes dan dia kembali mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pada tahun 1947, dia ketemulah sama pasangan suami istri muda yang kaya raya yaitu Archibald Henderson dan Rose Henderson. Waktu itu John pura-puranya tertarik mau beli rumah mewah milik pasangan suami istri itu. Dan keduanya dengan terbuka mengundang John ke acara makan malam keluarga itu, syukuran pindahan rumah cenah. Karena kan rumah mereka yang sebelumnya mau dijual dan si John kebetulan mahir bermain piano. Ya udahlah unjuk bakat dulu di sana menghibur para tamu undangan. Diam-diam lagi acara berlangsung,
John mencuri pistol revolver Webley kaliber 38 milik Archibald. Habis itu si John prepare menyiapkan 2 drum berukuran lebih besar dan memesan lebih banyak cairan asam. Sampai persiapannya udah selesai, tiba saatnya nih tanggal 12 Februari 1948, John mengundang Archibald untuk datang ke rumahnya, which means gudang tempat eksekusi ya. Dan pas datang, kepalanya si Archibald langsung didor. Ini baru si Archibald ya. Nah kemudian si John mendatangi si Ross dan membujuk Ross untuk datang ke rumahnya juga. Itu si Archibald sakit, cus buruan datang ke rumah, alasannya kayak gitu. Si Ross mau-mau aja, tapi pas nyampe didor juga kepalanya. Ya udah, habis itu tubuh keduanya dilarutkan lagi. Benar-benar bentukannya kayak lumpur kental-kental amis gitu kan. Tapi kali ini katanya bagian kakinya Ross dibiarkan utuh jadi nggak ikut dilarutin. Sisanya yang udah jadi lumpur dibuang lagi ke got. Kali ini disikat lagi lah harta milik pasangan itu. Dia bikin surat jual beli palsu gitu atas segala aset dan kekayaan pasangan muda itu. Kecuali mobil dan anjing mereka disisain. Kali ini John mendapatkan penghasilan 8.000 pound sterling. Semua barang-barang mereka disikat, termasuk gaun-gaun punyanya si Ross disikat sama si John dan diberikan kepada Barbara yang anaknya bos bengkel itu sebagai hadiah. Karena FYI, si Barbara nih pacaran sama si John. Anak bos juga diembat sama dia. Long story short, kerabatnya Archibald sama Ross pasti nyariin dong keberadaan mereka berdua. Ada nih kakaknya si Ross yang nyariin mereka berdua dan udah lapor polisi juga. Dilakukan penyelidikan dong pastinya, kemudian diketahui kalau Archibald dan Ross terlihat bersama John terakhir kali. Ya ditanya, "Ce, kamu tahu nggak keberadaan Archibald sama Ross?" Terus kata si John, "Oh mereka berdua kabur ke Amrik, Ce, soalnya mereka ketahuan melakukan aborsi ilegal. Dulu tuh di Inggris emang gak gampang ya untuk aborsi, Ce, kalau nggak penting-penting amat, aturannya emang ketat banget. Ketahuan aborsi ilegal ya udah emang ditangkap." Sebenarnya di titik ini si John udah mulai dicurigai, tapi si John dengan pedenya yakin semua perbuatannya nggak akan ketahuan. Kalaupun dia dipenjara, atas dasar apa? Pembunuhan? Ya udah, mana jasadnya? Kan harus ada jasad baru boleh didakwa, begitu katanya. Setahun kemudian, pada bulan Februari tahun 1949, lagi-lagi si John mengalami kesulitan keuangan. Dia kan selama ini tinggal di hotel, otomatis tagihannya makin hari makin naik dong. Zaman itu nggak ada kos-kosan mawar melati soalnya. Nyari lagi mangsa baru lah dia. Kali ini dia dapat janda kaya namanya Olive Durand-Deacon, sesama penghuni di hotel Onslow Court. Jadi mereka ketemunya pas nggak sengaja keduanya duduk di meja yang sama. Kenalan dong, ngobrol ngalor ngidul. Dan si John ini mengaku kalau dirinya adalah seorang penemu benda apapun lah itulah ya, yang unik-unik, yang lucu-lucu. Dan hal tersebut membuat si Olive ini tertarik. "Kira-kira kamu punya ide nggak untuk kuku palsu aku? Aku bingung nih mau dibikin apa, gaya plak sampo atau plak boleh dia, say." Terus kata si John, "Ya udah cus nek, ke bengkel aku aja." Mau juga tuh nenek-nenek datang ke bengkelnya si John. Nyampe di bengkel sama seperti yang udah-udah, kepala nenek itu didor. Habis itu tubuhnya dilarutkan di dalam cairan asam. Tapi kali ini beda, eksekusinya bukan di gudang seperti korban-korban sebelumnya, tapi di bengkel. Dan kebetulan bengkel itu lagi kosong, nggak ada orang, dan di sana juga nggak ada saluran pembuangan ternyata untuk membuang tubuh Olive yang udah menjadi lumpur. Jadi drum berisi cairan dari tubuhnya si Olive ini dibiarkan aja di antara puing-puing benda-benda yang udah nggak kepake di bagian belakang bengkel itu. Udah ditaruh aja gitu, disatuin sama rongsokan. Sementara itu, polisi makin curiga sama si John. Masa orang-orang yang terakhir kali kelihatan berinteraksi sama si John besok-besoknya pada ngilang sih? Dan Olive dinyatakan hilang juga kan? Waktu itu, sebelum Olive ketemu sama si John, si Olive ini pernah ngobrol ke temennya kalau Olive berencana akan ketemuan sama John membahas ide untuk kuku palsunya. Dan temennya si Olive ini kemudian melapor ke polisi. Terakhir kali si Olive itu bilangnya mau ketemu sama si John, mau ngebahas kuku palsu. Lagian sejak kapan gitu ya si John buka usaha mani-pedi? Kemudian diceklah latar belakangnya si John, barulah di database kepolisian muncul tuh aksi-aksi kriminal penipuan yang pernah dilakukan si John. Makin curiga lah polisi-polisi itu, tapi reaksi si John nih kayak pura-pura khawatir gitu dan seolah-olah ingin bekerja sama untuk menangkap pelakunya, cenah. Padahal mah desa pelakunya. Sampai dia tuh sempat diwawancara kan sama wartawan. Dia bilang, "Saya berharap Nyonya Olive bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat." Sebenarnya polisi waktu itu nggak bego-bego amat.
Sementara si John lagi cas-cus di depan wartawan, polisinya udah lebih dulu menggerebek bengkel tempat si John kerja dan gudang tempat si John mengeksekusi korban-korbannya. Di sana ternyata mereka menemukan beberapa drum, wadah-wadah berisi cairan asam, beberapa butir batu empedu, 28 pon lemak manusia, kaki kiri punyanya si Ross, dan pecahan-pecahan tulang manusia. Sampai gigi palsu punyanya si Olive ada di sana ketemu. Dan pada tanggal 26 Februari 1949, John resmi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun udah ditangkap dan diborgol, si John gak sedikit pun memperlihatkan ekspresi menyesal. Malah dia kayak seolah-olah bangga memperlihatkan karya-karyanya ke para polisi itu sampai bilang, iya emang, Nyonya Olive udah nggak ada. Orang saya kok yang udah ngancurin dia pakai cairan asam. Maaf ya, Ce. Anda tidak dapat membuktikan kejahatan saya tanpa jasad. Ditanya lagi sama polisinya, jadi siapa lagi korban kamu selama ini? Kan ada 6 orang, siapa aja mereka? Si Johnnya bilang tapi dengan ekspresi yang kayak ngeledek-ngeledek bangga gitu. Salah Pak, yang aku habisi itu bukan 6 tapi 9. Pertama, aku habisin keluarga Maxwell 3 orang. Kemudian seorang pemuda bernama Max. Terus seorang perempuan, gak tahu siapa itu namanya, dari Esborn. Terus perempuan dari Hammersmith, Archibald sama Ross. Terakhir yaitulah nenek itu, si Olive. Tapi sayangnya korban-korban yang ketiga orang itu sampai sekarang pun si Johnnya udah gak ada. Kasusnya gak pernah bisa dibuktikan. Apakah benar 3 orang itu juga dihabisi sama si John? Atau si John cuma ngehalu doang? Dan tentunya atas kasus yang mengerikan ini, hakim tidak memerlukan jasad para korban untuk menjatuhkan hukuman mati untuk John. Sidangnya cuma 2 hari ternyata, tanggal 18 dan 19 Juli. Si Johnny mencoba membela diri, sebenarnya dia bilang kalau dia itu vampir yang meminum darah korbannya. Dan apa yang selama ini dia lakukan semuanya berasal dari mimpi buruk di masa kecilnya. Ingat kan dulu dia pernah sering banget mimpi buruk. Dan mimpi itu diungkap sama si John yang isinya, aku melihat hutan salib yang lama-kelamaan berubah menjadi pohon. Kemudian muncul embun atau hujan yang menetes dari dahan-dahan pohon. Tapi saat aku mendekat ke pohon itu, aku sadar yang menetes itu adalah darah. Semua pohon di hutan itu mulai meninggi dan pepohonan terlihat sangat tegak dan gelap. Dan pohon-pohon itu mengeluarkan darah. Tiba-tiba seorang laki-laki muncul dari pohon untuk menampung darah dengan cangkir. Ketika cangkirnya sudah penuh, dia mendekatiku, lalu dia berbisik, minumlah katanya. Tapi aku tidak bisa bergerak. Di persidangan, si John menganggap dirinya gila, tapi pembelaan itu nggak mempengaruhi keputusan hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman mati ke si John. Intinya nggak ada tanda-tanda kejiwaan dari si John, karena setiap perbuatan John emang murni ingin menguasai semua kekayaan para korbannya. Dan udah terencana juga. Waktu itu, juri hanya butuh waktu 17 menit untuk memutuskan John bersalah. Dan hukuman matinya juga cepet loh, eksekusinya. Sidangnya 18-19 Juli tahun 1949. Eksekusinya tanggal 10 Agustus 1949 dengan cara digantung. Dan kasus ini saking mengerikannya sampai dibuat film horor yang judulnya E is for Acid. Just nontonlah. Well, itulah tadi kasus serial killer yang sangat sakit menurut aku. Karena tubuh para korbannya dibuat jadi lumpur, mungkin mirip kayak bubur manusia kali ya. Dan buat kalian yang tahu lebih banyak tentang kasus ini, boleh silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa untuk mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, serial killer, sejarah, biografi, misteri, apapun yang kalian mau untuk aku bahas di channel ini, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!